Di sebuah sudut kota tua yang hampir terlupakan, berdiri sebuah toko antik yang tidak pernah sepi dari rasa penasaran orang-orang. Toko itu bernama Keajaiban Masa Silam. Pemiliknya seorang pria tua bernama Pak Rahmat. Selalu tampak ramah dan suka berbicara tentang barang-barang di tokonya. Namun, ada satu peraturan yang selalu ia tekankan. Jangan pernah menyentuh barang yang ada di rak belakang. Suatu hari, ada seorang pemuda bernama Ilham datang ke toko itu. Ilham adalah kolektor barang-barang antik yang baru saja pindah dari kota tersebut. Ketika memasuki toko, ia langsung terpikat oleh suasana mistisnya. Cahaya temaram dari lampu gantung kuno, aroma kayu tua yang khas, dan barang-barang unik yang tertata rapi membuat Ilham merasa seperti masuk ke dimensi lain. Pak Rahmat menyambutnya dengan senyum hangat. "Apa yang bisa dibantu, nak?" tanyanya. "Saya ingin melihat-lihat, mungkin ada sesuatu yang menarik perhatian saya," jawab Ilham. Saat Ilham berjalan-jalan di toko itu, matanya tertarik pada sebuah rak besar di belakang. Barang-barang di rak itu terlihat berbeda dari yang lainnya. Ada cermin kecil dengan bingkai emas, sebuah jam antik yang berhenti di pukul 3:33, dan sebuah boneka porselen yang matanya terasa seperti mengikuti siapapun yang melihatnya. "Jangan sentuh apapun yang di sana," suara Pak Rahmat tiba-tiba terdengar tegas di belakang Ilham. "Barang-barang itu memiliki kisahnya sendiri." Larangan itu justru membuat Ilham semakin penasaran. Setelah Pak Rahmat pergi ke ruangan lain untuk mengambil teh, Ilham mendekati rak belakang itu. Ia merasa ada sesuatu yang memanggilnya, seperti bisikan halus di telinganya. Ia tidak bisa menahan diri untuk menyentuh cermin kecil dengan bingkai emas. Begitu jari-jarinya menyentuh cermin itu, hawa dingin menyelimuti ruangan. Suara langkah kaki bergema di sekitarnya, meskipun tidak ada siapapun di sana. Ilham menoleh, tetapi semuanya tampak normal. Ia meletakkan cermin itu kembali dengan cepat, berpikir bahwa ia hanya berimajinasi. Ketika Pak Rahmat kembali, ia menatap Ilham dengan sorot mata tajam. "Kamu menyentuhnya, bukan?" tanyanya dengan nada dingin. Ilham terdiam, merasa bersalah, tetapi tidak mengakui perbuatannya. "Tidak, saya hanya melihat-lihat," jawabnya sambil mencoba tersenyum. Pak Rahmat hanya menghela napas. "Pergilah, jangan kembali ke sini lagi," katanya singkat. Setelah meninggalkan toko, Ilham merasa ada sesuatu yang aneh. Bayangan di sekelilingnya tampak lebih gelap dari biasanya, dan ia merasa seperti ada yang mengikutinya. Saat malam tiba, ia mendengar suara-suara aneh di apartemennya. Langkah kaki, tawa pelan, dan bisikan yang tidak bisa ia pahami. Puncaknya terjadi ketika ia melihat pantulan di cermin kamar mandinya. Di belakangnya, ada sosok seorang wanita dengan gaun putih panjang dan mata yang kosong. Ia berbalik, tetapi tidak ada siapa-siapa. Keesokan harinya, Ilham kembali ke toko antik untuk meminta penjelasan. Namun, yang ia temukan hanyalah toko yang kosong. Semua barang telah hilang, dan papan nama di depan toko telah jatuh ke tanah. Dalam keputusasaan, Ilham mencari tahu tentang toko itu dari penduduk setempat. Seorang wanita tua memberitahunya bahwa toko tersebut sudah tidak ada selama bertahun-tahun. "Pak Rahmat sudah meninggal 20 tahun lalu," kata wanita itu. "Toko itu terbakar dan semua barang di dalamnya musnah." Ilham tidak percaya. Ia baru saja berada di sana kemarin. Namun, saat ia kembali ke lokasi toko, yang ia temukan hanyalah tanah kosong dengan puing-puing bangunan tua. Di antara puing-puing itu, ia melihat cermin kecil dengan bingkai emas yang sama. Ketika ia menatap cermin itu, sosok wanita yang sama muncul lagi. Kali ini, wanita itu tersenyum dan berkata, "Kau telah memilih. Kini, kau adalah bagian dari kisah ini." Ilham mencoba menjauh, tetapi cermin itu tiba-tiba menyedotnya. Dalam sekejap, ia tidak lagi berada di dunia nyata. Ia terperangkap dalam toko antik yang penuh dengan bayangan dan suara-suara, menggantikan posisi Pak Rahmat sebagai penjaga toko.
Sejak hari itu, tokoh keajaiban masa silam kembali muncul di sudut kota, menunggu pengunjung berikutnya yang cukup penasaran untuk melanggar peraturan. Tamat.